Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Apriani dari CKP Angkatan 11 Kabupaten Sragen, instansi SD Negeri Gebang 3 Masaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang analisis penerapan pengambilan keputusan yang dilaksanakan di sebuah instansi oleh Kepala Satuan Pendidikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Hesti. Selamat pagi Bu. Terima kasih Ibu sebelumnya saya ucapkan atas kesempatannya dan waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan studi kasus bagaimana Ibu menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara pengambilan keputusan yang benar. Pertanyaan yang pertama dari saya Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika Ibu atau yang merupakan rujukan moral? Di sini diperlukan identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Itu saja. Untuk memahami kasus tersebut, saya berkomunikasi dengan rekan guru yang ada di sekolahan. Setelah itu, saya melakukan pemetaan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Terlebih dahulu membuat pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan, tujuannya, dan mengetahui sejauh mana atau adakah pelanggaran hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Kemudian setelah identifikasi selesai dan mengetahui apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, karena keduanya itu memiliki cara penyelesaiannya sendiri-sendiri. Berarti tadi hal pertama yang dilakukan itu dengan mengcek dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Selanjutnya Ibu, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tadi, yang terutama di mana kasus-kasus ini ada dua kepentingan di sini, yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ketika kita menghadapi atau saya menghadapi kasus dilema etika, perlu saya pertimbangkan apakah keduanya benar dengan membandingkan kepentingan mana yang paling diutamakan dan apakah nilai kebajikan yang menjadi patokannya. Meski tentu itu kita sadari bahwa ketika kepentingan-kepentingan tidak dapat berjalan dengan beriringan, tentu harus ada yang menjadi prioritas utama dulu, yang tentunya tetap mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau mungkin dampak secara skala pendek atau skala jangka panjang. Jadikan kepentingan siswa atau murid menjadi dasar pemilihan keputusan tersebut. Ketika mengambil keputusan itu mempertimbangkan banyak hal, terutama persiapan murid seperti itu. Nah, kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Sebagai manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran, tentunya kita memiliki suara hati dan nalar, harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dampaknya dan besar manfaatnya. Dengan demikian atau dengan mempertimbangkan kepentingan siswa tersebut, jika kasus itu berhubungan dengan siswa, maka berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhirnya, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang yang dapat kita ambil, lalu membuat keputusan. Sebelum keputusan itu dilaksanakan, ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan
dalam bimbingan Allah, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berarti di sini ketika mengambil keputusan itu tetap mempertimbangkan perasaannya anak-anak. Selanjutnya Ibu, sini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di situ mengandung dilema etika itu? Hal efektif yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika adalah memandang sebuah kasus itu dengan berbagai sudut pandang. Jadi tidak dengan hanya satu sudut pandang saja, tapi berbagai sudut pandang. Hal itu mungkin kita lakukan agar kita paham kenapa permasalahan itu bisa terjadi. Kemudian kita bisa melakukan penyederhanaan pokok permasalahan. Bukan berarti menganggap hal ini tidak penting, tapi dengan melihat dari berbagai sudut pandang akan timbulkan kebijaksanaan dalam kita menyikapinya. Kontrol diri adalah salah satu kunci dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil tidak gegabah atau tergesa-gesa sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi anak-anak atau bagi guru juga. Ketika pengambilan keputusan itu berarti betul-betul dipertimbangkan dengan tidak mengedepankan emosi seperti itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan di mana hasil keputusan itu biasanya tidak memuaskan semua pihak. Di sini adalah tantangan utamanya di sini. Di mana proses untuk dapat memahamkan sebuah orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi lebih mampu terbuka, dan ini terkadang sulit untuk kita lakukan jika kita tidak mampu memahami setiap karakter orang. Kuncinya di sini jangan menyerah dan tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang kita sepakati bersama-sama. Memang ketika mengambil keputusan itu dilemanya di situ ya Ibu ya. Betul sekali. Tidak semua pihak dapat menyetujui, terkadang seperti itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ketika menyelesaikan masalah tersebut, ataukah langsung diselesaikan ketika ada permasalahan ini, dan juga dalam bentuk apa cara-caranya, langkahnya yang dijalankan? Setiap masalah yang pastinya kan datang silih berganti tanpa kita sadari, tanpa kita undang, dan tanpa kita sangka-sangka, biasanya seperti itu nih. Maka dari itu tentu tidak ada jadwal dalam penyelesaian sebuah kasus. Keahlian kita dalam membuat skala prioritas kasus akan memudahkan kita untuk mengetahui mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Selesai permasalahan itu langsung segera Iya, diselesaikan. kalau ditunda-tunda nanti malahan nggak Baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya itu, di sini adakah faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika ini? Di sini kunci sebuah keputusan di sini adalah bagaimana kita menyampaikan keputusan tersebut dengan tepat. Tentunya komunikasi menjadi penting dan kunci utama dalam menyelesaikan permasalahannya. Ketika komunikasi dapat kita lakukan dengan baik, maka akan banyak orang yang akhirnya paham kenapa keputusan ini dibuat, dan komunikasi yang baik dengan sesama warga sekolah juga, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman,
sikapi semua masalah itu dengan kepala dingin. Identifikasikan terlebih dahulu setiap permasalahan agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan perlu ditelaah kembali dengan melakukan pengujian. Tentunya apakah kasus tersebut benar melawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang sesuai kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa seperti itu. Ya banyak sekali. Suatu permasalahan itu memang mengandung dilema etika itu memang harus memperhatikan berbagai faktor dan pengambilan keputusannya memang harus dipikirkan dengan bijak yaitu sekali. Terima kasih Bu Esti atas waktunya. Sama-sama. Semoga Ibu sebagai kepala sekolah senantiasa diberikan Amin, ya Allah. kesehatan, Ya, diberikan waktu yang tidak pernah habis untuk Amin, ya Allah. menjaga emosi ya Ibu ya. Karena setiap keputusan itu Iya, selalu diambil dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Iya. atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anita. Siang, Mbak Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya Bu Anita. Di sini saya ingin sharing dengan Bu Anita terkait dengan proses pengambilan keputusan yang selama ini Ibu laksanakan di instansi Ibu. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lulu Apriani dari SD Negeri Gebang 3, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sragen. Saya mohon bantuan Ibu dalam kesempatan ini untuk membantu saya sharing terkait tugas-tugas. Dalam kesempatan ini langsung saja saya mulai dari Ibu ya. Terkait yang soal yang pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral Ibu. Dilema etika dan rujukan moral itu sama-sama menunjukkan situasi yang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Namun dalam dua poin itu dilema etika dan rujukan moral itu saya menganggap yang paling susah untuk mengambil keputusan itu pada dilema etika, karena dilema etika itu kan benar versus benar. Jadi untuk mengambil salah satu atau memutuskan salah satu itu sangat-sangat susah. Terlebih dalam hal pengambilan keputusan itu terkait dengan nilai-nilai moral yang bertentangan. Kemudian juga membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang mendalam tentang itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau misalkan dalam dilema etika itu ada nilai-nilai yang bertentangan seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah apabila di situ terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar itu, atau yang keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya ketika saya mengambil keputusan di sekolah yang dihadapkan di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, itu pertama saya mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan, misalkan guru, kemudian siswa, orang tua, sekolah, ataupun komunitas yang bersangkutan yang mengenai sekolah. Itu saya mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan semua fakta-fakta. Jadi dari fakta-fakta itu ada informasi yang relevan, jadi mengumpulkan semua informasi yang relevan dalam situasi itu. Kemudian ketika mengumpulkan informasi yang relevan itu saya juga mencari data-data yang akurat, jadi memastikan data itu akurat dan bisa diandalkan. Kemudian mencari persepsi yang berbeda
dari berbagai persepsi itu kemudian akan menunjukkan poin permasalahan. Setelah itu nanti biasanya saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan seperti tadi. Ada nilai-nilai inti, kemudian ada konflik nilainya. Kemudian setelah itu menimbang opsi yang tersedia. Opsi yang tersedia itu misalkan pilihan yang mungkin. Jadi pilihan-pilihan itu kita daftar mana yang mungkin. Kemudian menganalisis konsekuensi, kemudian mempertimbangkan nilai-nilai itu. Setelah itu melibatkan semua pihak yang relevan. Jadi mengadakan diskusi terbuka, sharing ke semua pihak, kemudian kita akan mendapatkan masukan dan perspektif yang berbeda. Jadi tidak beranggapan sendiri dari saya sebagai kepala sekolah, ataupun dari guru sendiri, ataupun dari siswa sendiri. Jadi semuanya dikumpulkan, kita berdiskusi secara terbuka, mencari dan mendapatkan masukan dan perspektif yang berbeda. Kemudian konsensus. Jadi mencari konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah itu baru ambil keputusan yang berbasis prinsip. Prinsip itu kemarin dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya peroleh itu ada 3 nih Mbak. Kalau nggak salah yang pertama itu berpikir berbasis hasil, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah itu prinsip-prinsip yang saya pedomani untuk mengambil keputusan. Setelah itu, setelah mengambil keputusan, saya mengevaluasi keputusan itu. Jadi dampaknya apa dari pengambilan keputusan itu, berdampak bagaimana terhadap semua pihak yang terlibat. Kemudian pelajaran apa yang saya dapatkan, seperti itu. Berarti untuk mengambil suatu solusi dari pengambilan keputusan itu, jika sama-sama mengandung nilai kebajikan itu dengan mempertimbangkan banyak hal ya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Saya berpedoman pada itu Mbak, materi yang juga dari pendidikan guru penggerak itu Mbak, ada 9 langkah panduan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menyaring mana yang berhubungan dengan etika. Setelah itu, menentukan pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terus pengujian benar atau salah dengan kemudian menguji pengujian benar atau salah itu saya biasanya menggunakan uji regulasi atau uji legal, atau bisa jadi uji standar profesional atau yang lainnya, tergantung permasalahannya apa. Kemudian tahap yang kelima itu menguji 4 paradigma, benar versus benar. 4 paradigma itu yang ada di paradigma dilema etika itu ada individu versus masyarakat, kemudian rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Itu dalam melakukan menguji 4 paradigma itu sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Untuk tahap yang keenam itu melakukan prinsip resolusi, menggunakan 3 prinsip cara berpikir tadi. Kemudian yang ketujuh investigasi opsi trilema, yang ke-8 membuat keputusan, dan yang terakhir itu melihat keputusan itu dan kita evaluasi dan refleksi, seperti itu. Ternyata Ibu sudah ribet sekali dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu sudah menggunakan 9 langkah dalam penyelesaian permasalahan, dan juga memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Nah, hal-hal apa saja di sini yang mungkin selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, hal-hal yang biasanya yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi pada sekolah saya ini, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Jadi klarifikasi nilai, menentukan dengan jelas nilai-nilai apa saja yang sedang dipertaruhkan dalam situasi tersebut. Misalkan
kejujuran versus loyalitas. Nah, itu kan dua pilihan, benar dengan benar. Kejujuran oke, loyalitas oke. Tapi kita tetap mempertimbangkan, kita harus memilih salah satu. Itu harus diklarifikasi. Kemudian hal yang lain yaitu mengumpulkan informasi yang relevan, fakta objektif. Jadi mengumpulkan semua fakta yang relevan dari situasi tersebut. Misalkan tidak berasumsi sendiri dan tidak mendengarkan jari sopo. Jadi benar-benar kita mencari fakta dulu, fakta yang objektif dulu. Kemudian mengumpulkan perspektif yang berbeda itu. Jadi kita mengumpulkan dari fakta-fakta itu, kita mendapatkan perspektif yang berbeda, baik dari murid, dari guru, dari penjaga mungkin, dari masyarakat, dari pihak yang terlibat dalam permasalahan itu kita kumpulkan. Dan kemudian hal yang lain adalah konsultasi dengan pihak yang berkompeten. Misalkan saya di sini sebagai kepala sekolah yang baru, saya belum begitu pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bisa saya konsultasikan ke Korwil, bisa konsultasi ke kepala sekolah yang senior, atau bahkan bisa konsultasi ke dinas. Seperti itu. Kalau memang permasalahan itu benar-benar saya dilema etika itu, ya dilema etika itu. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip etika tadi, Mbak. Jadi mana yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi keputusan bersama, bagi orang banyak, terus mana kewajiban moral yang berlaku, kemudian perlakuan semua pihak secara adil dan inspiran. Itu hal-hal. Kemudian yang terakhir itu mempertimbangkan konsekuensi yang dipilih ketika memilih keputusan itu, konsekuensinya jangka panjang apa, jangka pendek gitu. Sangat detail sekali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian Ibu, apakah Ibu ketika menyelesaikan suatu permasalahan ini, apakah langsung menyelesaikan permasalahan tersebut, ataukah menunggu waktu tertentu atau waktu yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang namanya ada sebuah masalah, ada suatu masalah, itu baiknya langsung kita cari solusi, cari permasalahannya bagaimana, kita identifikasi langsung. Jadi tidak menunggu berlarut-larut, menunggu A, menunggu B, menunggu C. Jadi sebaiknya langsung kita selesaikan. Begitu. Kemudian Ibu, adakah faktor lain yang mungkin dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini yang dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Ya, faktor yang mempermudah mengambil keputusan itu kalau faktor internal dari dalam diri saya. Ternyata pembelajaran di pendidikan bergerak terkait dengan KSE itu sangat luar biasa bermanfaat bagi penerapan kepemimpinan di sekolah. Jadi sosial emosional itu sangat bermanfaat dalam menerapkan ya kasus-kasus misal ada masalah-masalah. Kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri, terutama sebagai kepala sekolah, itu sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan, untuk mengambil keputusan. Kemudian pengalaman itu juga sangat penting dalam kita mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Setelah itu nilai-nilai yang ada pada diri pribadi, misalkan ada nilai-nilai yang saya pedomani pada diri saya yang mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan. Setelah itu kepercayaan diri. Awal-awal mungkin saya pertama jadi kepala sekolah itu belum muncul rasa percaya diri sebagai kepala sekolah, tapi lambat laun mengharuskan untuk percaya diri. Karena apa? Dengan punya rasa percaya diri itu kita bisa menyelesaikan permasalahan dan mengambil sebuah keputusan. Gitu. Yang terakhir, faktor internal yang dimiliki, toleransi terhadap ambiguitas. Jadi kemampuan sebagai kepala sekolah untuk bisa menerima ketidakpastian atau informasi yang tidak lengkap dapat membantu kepala sekolah dalam menghadapi situasi yang kompleks. Gitu. Kalau faktor eksternal itu
ketersediaan informasi, Mbak. Jadi semakin lengkap dan akurat informasi yang dimiliki, yang didapat, berarti semakin mudah kepala sekolah itu dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya faktor eksternalnya itu terkait dukungan sosial, Mbak. Jadi dukungan dari keluarga, dari teman, dari mentor, dari senior, kemudian dari guru-guru itu sangat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kepala sekolah dalam membuat pilihan. Kemudian juga faktor yang lainnya adalah waktu yang cukup. Waktu yang cukup itu dapat mempertimbangkan berbagai alternatif akan meningkatnya kualitas keputusan. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, tapi waktu yang cukup seperti itu. Lingkungan yang kondusif, lingkungan yang tenang, yang mendukung dapat membantu kepala sekolah fokus pada proses pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah struktur keputusan. Adanya prosedur atau kerangka kerja yang jelas dalam pengambilan keputusan itu sangat mempermudah proses-proses pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Ibu, ternyata dalam penyelesaian suatu masalah sudah memperhatikan banyak sekali faktor yang mungkin selama ini saya sendiri mungkin tidak sedetail itu ketika menghadapi suatu permasalahan. Selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Ibu petik dari pengalaman yang telah Ibu laksanakan dalam pengambilan keputusan selama ini? Begini Mbak, pelajaran mungkin ya belum lama saya menjadi kepala sekolah, belum ada 1 tahun, tapi banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan ketika pengambilan keputusan di lingkungan etika ini, Mbak. Jadi yang pertama itu terkait kompleksitas moral. Kita belajar bahwa masalah moral seringkali tidak sederhana dan memiliki nuansa yang kompleks. Tidak selalu ada jawaban yang benar atau salah mutlak. Gitu. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah nilai-nilai yang bertentangan. Kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada pilihan di mana nilai-nilai yang kita yakini saling bertentangan. Hal ini menuntut kita untuk memprioritaskan nilai-nilai yang kita pilih. Selanjutnya pelajarannya adalah konsekuensi tindakan. Setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif, Mbak. Jadi kita harus bisa menanggung akibat dari pilihan yang kita pilih. Itu. Untuk pelajaran selanjutnya, pentingnya empati. Memahami perspektif orang lain sangat penting dalam mengambil keputusan. Keputusan itu diharapkan menjadi keputusan yang etis. Dengan berempati kita dapat mempertimbangkan dampak keputusan kita terhadap orang lain. Kemudian perlunya refleksi. Proses pengambilan keputusan etika itu mendorong kita untuk melakukan refleksi diri. Oh, ngopo toh Pak aku memilih opsi ini? Kenapa? Kemudian apa keputusan ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini? Apa dampak ketika saya memilih ini, memutuskan ini? Itu harus sangat-sangat perlu kita refleksi. Kemudian pelajaran yang saya dapatkan selanjutnya adalah ketidakpastian. Kita belajar bahwa dalam banyak kasus kita tidak dapat mengetahui semua konsekuensi dari suatu keputusan. Kita harus hidup dengan ketidakpastian dan belajar untuk menerima risiko. Untuk yang pelajaran yang selanjutnya adalah pentingnya komunitas. Komunitas itu sangat mempengaruhi pola berpikir kita, sangat mempengaruhi bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi dengan berdiskusi dengan orang lain, baik itu dengan teman, guru, teman, kepala sekolah dan yang lainnya, komunitas yang lainnya, tentang dilema etika, itu dapat memberikan kita perspektif baru, pendapat baru, pengalaman baru, dan membantu kita untuk menemukan solusi yang lebih baik. Untuk yang terakhir, pelajaran terakhir itu Mbak, yang saya dapatkan adalah pertumbuhan pribadi. Menghadapi dilema etika di dalam sekolahan seperti ini adalah kesempatan untuk saya sebagai kepala sekolah tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Kita bisa belajar untuk menjadi yang lebih bijaksana lagi, lebih bisa berempati lagi, dan lebih bisa bertanggung jawab lagi. Seperti itu Mbak. Biasa sekali Bu Anissa. Ternyata dalam pengambilan keputusan meskipun mungkin permasalahan
kesalahan itu sudah kita rasa selesai, ternyata kita juga harus bersiap-siap untuk menanggung misalkan nanti kedepannya ada Konsekuensinya resiko dan apa. konsekuensinya apa. Ya Bu, terima kasih di sini pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab dengan sangat baik. Ilmu dari Ibu semoga bisa saya terapkan nanti ke depannya. Sama-sama Terima belajar. kasih Ibu. Semoga sukses selalu. Amin. Dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.